Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divani Armadita Wiranisa, NPM 16031 dari Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Anti Diabetes Kombucha Daun Gaharu, Aquilaria malasensis Lam, terhadap mencit jantan mus musculus Swiss Webster yang diinduksi oleh aloksan. Yang pertama adalah latar belakang, diabetes mellitus dikenal sebagai silent killer karena dapat berkembang tanpa gejala yang jelas dan seringkali didiagnosa ketika komplikasi sudah terjadi. Saat ini diabetes telah menjadi penyebab kematian yang signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan prevalensi yaitu pada tahun 2021 19,47 juta orang dan mengalami kenaikan pada tahun 2045 nanti mencapai 783,7 juta orang. Diabetes merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, di mana pengobatan ini bertujuan untuk mengontrol kadar glukosa darah sehingga pengobatan menjadi suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang yang mana obat sintetik yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dapat memberikan efek samping. Oleh karena itu, WHO telah merekomendasikan obat tradisional sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat, mencegah dan mengobati penyakit, terutama penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes mellitus. WHO juga mendukung peningkatan keamanan dan efektivitas penggunaan obat tradisional. Di Indonesia ada banyak jenis tanaman yang telah diketahui memiliki aktivitas antidiabetes. Salah satunya yaitu daun gaharu di mana memiliki data empiris yaitu pada masyarakat Kalimantan dan Bangka Tengah. Namun pada daun gaharu ini memiliki rasa yang pahit sehingga alternatifnya yaitu difermentasi dengan kultur kombucha, yang mana kultur kombucha ini memiliki rasa dan aroma yang khas yaitu manis dan sensasi sparkling. Selain itu, fermentasi juga dapat meningkatkan senyawa fenolik yang merupakan senyawa antioksidan yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab diabetes. Rumusan masalah yaitu apa saja senyawa metabolit yang terkandung dalam simplicia kombucha daun gaharu, apakah kombucha daun gaharu ini memiliki aktivitas menurunkan kadar glukosa darah, dan berapa dosis efektifnya. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui senyawa metabolit yang terkandung dalam simplicia kombucha daun gaharu untuk membuktikan efek pemberian dan menentukan dosis efektif dari kombucha daun gaharu yang memiliki aktivitas menurunkan kadar glukosa darah. Dengan manfaat penelitian yaitu sebagai data ilmiah dan data penunjang untuk penelitian selanjutnya pada pengembangan obat herbal terstandar dari kombucha daun gaharu sebagai antidiabetes yang aman dan efektif. Selain itu menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk pengobatan diabetes secara tradisional. Metode penelitiannya itu penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium secara in vivo untuk menguji aktivitas penurunan kadar glukosa darah, di mana terdapat pembuatan kombucha daun gaharu yang selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antidiabetes terhadap hewan uji yang dibagi ke dalam 5 kelompok uji dengan jumlah hewan uji yang ditentukan menggunakan rumus Federer, di mana kelompok uji ini diinduksi dengan aloksan dan diberi perlakuan yang berbeda, yaitu kontrol negatif, kontrol pembanding, dan kontrol perlakuan yaitu kombucha daun gaharu dengan 3 varian dosis yang berbeda. Parameter yang diamati yaitu penurunan kadar glukosa darah, kemudian dianalisis. Berikut adalah skema pengujiannya. Hasil penapisan Hasil penapisan fitokimia dapat terlihat pada tabel bahwa simplicia daun gaharu ini terdeteksi adanya flavonoid, saponin, tanin, polifenolat, dan steroid, sedangkan pada kombuchanya terdeteksi flavonoid, saponin, tanin, polifenolat, dan triterpenoid. Selanjutnya adalah hasil uji aktivitas antidiabetes, di mana dari hasil pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata kadar glukosa awal, yaitu pada kelompok T0 sekitar 84 sampai 88 mg/dl. Kadar glukosa darah ini termasuk kadar glukosa darah normal karena seluruh kelompok belum diberikan perlakuan apapun. Setelah diinduksi dengan aloksan atau T1, semua kelompok mengalami kenaikan glukosa darah yaitu sekitar 207 sampai 216 mg/dl. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme aloksan secara spesifik merusak sel beta pankreas yang mensekresi hormon insulin. Induksi aloksan ini bertujuan untuk mengkondisikan mencit dalam keadaan eksperimental diabetes. Dari tabel dapat dilihat bahwa kelompok negatif yang diberi perlakuan CMC-NA menunjukkan peningkatan kadar glukosa darah dari hari pertama sampai hari terakhir karena tidak diberikan kombucha daun gaharu sehingga tidak mengobati kerusakan pada sel beta pankreas yang disebabkan oleh induksi aloksan. Kelompok pembandingnya yaitu glibenclamid dipilih sebagai terapi pembanding antara kombucha daun gaharu karena dapat merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Dapat dilihat pada tabel bahwa setelah induksi aloksan, kadar glukosa darah yang ditandai T1, semua kelompok mengalami peningkatan dibanding dengan kadar glukosa awal. Hal ini membedakan bahwa induksi aloksan berhasil meningkatkan kadar glukosa darah pada kelompok negatif, kelompok pembanding, dan kelompok perlakuan. Setelah pemberian larutan uji atau T2, semua kelompok perlakuan berbeda signifikan dengan kelompok negatif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kadar glukosa darah namun belum mencapai keadaan yang normal. Pada waktu T3, semua kelompok perlakuan mengalami penurunan kadar glukosa darah. Kelompok positif yang diberi glibenclamid, kombucha daun gaharu dengan dosis 0,26, 0,52, dan 1 ml per 20 gram
berat badan berbeda signifikan dengan signifikansi P kurang dari 0,05 dengan kelompok negatif yang artinya terjadi perbaikan kadar glukosa darah secara bertahap. Dilihat dari hasil statistik uji post hoc test, kelompok kombucha daun gaharu dosis 1 ml per 20 gram berat badan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05 dengan kelompok pembanding yang diberi glibenclamid, sehingga dapat disimpulkan bahwa kombucha daun gaharu 1 ml per 20 gram berat badan mempunyai efek penurunan kadar glukosa sebanding dengan kelompok pembanding glibenclamid jika dibandingkan dengan kombucha daun gaharu dosis 0,26 dan dosis 0,52 ml per 20 gram berat badan. Kesimpulannya, yaitu kombucha daun gaharu ini mengandung golongan senyawa seperti flavonoid, saponin, tanin, polifenolat, dan steroid, di mana kombucha daun gaharu dengan dosis 0,26, 0,52, dan 1 ml per 20 gram berat badan ini memiliki efek dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan dosis 1 ml per 20 gram berat badan merupakan dosis yang efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah pada mencit. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.